umroh, tawaf, baca Quran, itu semua ibadah mahdoh. Mahdoh, bentuknya sama, seragam ciri seluruh dunia. Yang kedua, ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang bentuknya tidak ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan bisa dirubah. Jadi kita ini disuruh untuk ngarang dewek ibadah. Asal ibadah ghairu mahdoh, jangan ibadah mahdoh. Yang tak boleh dikarang itu adalah ibadah mahdoh. Yang boleh dikarang adalah ibadah ghairu mahdoh. Contoh, zikir. Coba Bapak dengarkan khutbah Jumat. Alhamdulillah. Setelah itu seragam dah. Saya ngarang sendiri. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahillazi lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Alhamdulillah badi'is samawati wal ard. Alhamdulillahillazi ja'ala zulumati wan nur. Bebas. Asal tak bertentangan. Ya Latifu ya Kafi. Tak apa-apa. Asmaul husna. Tak perlu cari dalil. Tak perlu cari dalil. Untuk ibadah mahdoh tak perlu cari dalil. Yang kedua, takziah. Takziah itu termasuk ibadah ghairu mahdoh. Makanya tak seragam di seluruh dunia. Ada yang diisi dengan tahlilan. Ada yang diisi dengan ceramah. Ada yang diisi dengan ngaji berganti-gantian. Kayak di Aceh. Ada yang diisi dengan duduk-duduk Ada yang diisi dengan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW itu kan takziahnya Isra Mi'raj. Karena dia dalam keadaan sedih, paman dan bibinya meninggal, Allah salah satunya menghibur beliau. Takziah itu kan menghibur artinya kan? Menghibur beliau dengan cara Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kata orang, wah bid'ah tahlilan dapat uang takziah, ceramah juga bid'ah. Ngapa? Tak kata zaman Nabi ceramah. Pernah tak kamu baca hadis Nabi Rasul berceramah takziah? Tak kata ceramah takziah. Tahlilan tak kata zaman Nabi, ceramah tak kata zaman Nabi dapat uang takziah. Tapi apakah ceramah itu haram? Tidak. Apakah tahlilan dapat uang takziah haram? Tidak. Apa? Karena takziah adalah ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang bentuknya tidak Nabi tetapkan. Tidak haram nak diisi dengan takziah, boleh. Wah, wong ini baru meninggal dunia bapaknya, kita ajak anaknya ke Punti Kayu jalan-jalan biar dia tidak sedihnya, boleh baik. Siapa ngomong haram? Oh, kita ajak makan-makan ke restoran sekeluarga, wong ini baru meninggal bapaknya, kita ajak sekeluarga ke mana rumah makan yang paling lemah untuk mengurangi dalam rangka takziah, boleh saja. Apa? Karena takziah adalah ibadah ghairu. Apa itu ibadah ghairu mahdoh? Yang bentuknya ditetapkan oleh Nabi. Jadi bebas kamu nak ngarang-ngarang dewek. Asal tak bertentangan. Ruqyah, bebas ruqyah. Ya Rasulullah, kami meruqyah di masa jahiliyah. Apa kata Rasul? Tunjukkan kepada aku bacaan ruqyahmu. Tidak mengapa, asal tak mengandung syirik. Jadi tidak mesti Quran dan hadis ruqyah. Yang ketiga, apalagi contoh ibadah ghairu mahdoh? Berlebaran. Berlebaran besok itu ibadah ghairu mahdoh. Caranya ya. Apa ada zaman Nabi sanjo-sanjo? Apa ada zaman Nabi wong mudik ke dusun? Umar, Abu Bakar kompoi nek onto mudik ke Mekah. Ada tak? Hah? Nek onto mudik ke Mekah. Mudik ke dusun nak tengok sanak saudara. Tak katik dengan kamus. Tak katik sanjo-sanjo, tak katik mudik ke dusun zaman Nabi. Zaman kini yang terjadi adalah sanjo-sanjo, mudik kampung. Haram tak? Tidak haram. Kenapa? Berlebaran itu adalah ibadah ghairu mahdoh. Apalagi? Sedekah. Itu ibadah ghairu mahdoh. Ya. Nuntut ilmu. Kan ibadah nuntut ilmu itu. Apa ada zaman Nabi, wong nak belajar dengan Nabi tutup, tidak boleh. Masa pendaftaran sudah habis.
Apa ada zaman Nabi naik kelas? Abu Bakar ranking 1, Umar dan naik kelas. Ada tak? Katik. Ya, ini pada Ramadan makanya kultum subuh, kultum tarawih. Itu tolabul ilmi, menuntut ilmu, bukan bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit bid'ah. Makan tuh bid'ah oleh WDWL. Perut dipenuhi oleh bid'ah. Itu tolabul ilmi, ceramah itu. Nah, sekarang. Ini tolabul ilmi nih. Apa pernah zaman Nabi itikaf diisi dengan ceramah? Ada tak? Bid'ah kalau ini. Jadi jangan mudah-mudah memponis orang. Berdakwah itu boleh, pakai ilmu. Nah, kalau tak berilmu, tahu diri, jangan ngomong. Lebih baik jawab, aku tak tahu. Itu lebih aman daripada memponis orang salah. Tak katik zaman Nabi itikaf, ya, rame-rame ceramah, makan sahur bersama, katik. Sahur dewek-dewek zaman Nabi. Nah, ini ibadah weru mado. Terakhir, dari jumlah pelaksananya. Dari jumlah pelaksananya ada 2. Satu ibadah fardiyah. Ibadah fardiyah adalah ibadah pribadi atau kelompok. Ya, pribadi atau kelompok. Dalam hal ini tidak melibatkan pemerintah sama sekali. Salat, ya, umroh, tawaf, baca Quran, puasa Senin Kemis, itu ibadah fardiyah. Ibadah fardiyah. Kita pribadi atau kita mengajak kelompok boleh. Itu fardiyah. Nah, ada yang namanya ibadah jamaiyah. Ibadah jamaah ini adalah ibadah yang harus dikerjakan bersama-sama. Tidak boleh dewek-dewek atau kelompok. Ya. Nah, untuk menetapkan ini, karena ini adalah massa, menggerakkan massa, maka itu adalah wewenang pemerintah. Titik. Kata yang lain. Ya, wewenang pemerintah. Karena ini massa. Mana dalilnya? Dalilnya adalah apa itu ibadah jamaiyah? Ibadah jamaiyah ada 4. 1. Puasa Ramadan. 2. Idul Fitri. 3. Idul Adha. 4. Haji. Mana dalilnya? Coba Anda dengarkan kata-kata hadis ini, hadis Al-Quran ini. Untuk haji Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma afidu min haitsu afadun nas. Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana manusia, bukan dewean. Bertolaklah kalian sebagai manusia bertolak, sama-sama dengan manusia. Kalau yang kedua puasa dan Idul Fitri. Nabi Muhammad bersabda, hari puasa adalah hari ketika orang-orang berpuasa. Idul Fitri adalah hari ketika orang-orang berbuka. Dan Idul Adha adalah hari ketika orang-orang menyembelih. Ingat, Allah menyebut kata haji dengan kata-kata orang-orang, manusia. Rasul menyebut kata puasa dengan orang-orang. Idul Fitri dengan kata orang-orang. Idul Adha dengan kata orang-orang. Yang dapat menggerakkan orang-orang itu adalah pemerintah. Yang dapat memaksa orang-orang adalah pemerintah. Kalau NU pacak menggerakkan orang NU baik. Muhammadiyah hanya bisa menggerakkan orang Muhammadiyah baik. Kalau pemerintah NU Muhammadiyah semuanya wajib taat kepada pemerintah. Tahun 2007, ya, jadwal wukuf digeser. Seharusnya jadwal hari Jumat, tapi wukufnya pada hari Kamis, sehingga kelabakan saat itu. Apa tuh pemerintah Indonesia dengan hotel-hotel dan sebagainya, jadwal-jadwal perpulangan dan sebagainya. 2007 itu jadwal wukuf dimajukan oleh pemerintah. Padahal wukuf itu jatuhnya pada hari Jumat. Karena ini hak pemerintah dan ulama tahu ini hak pemerintah, maka semua orang sepakat wukuf di hari Kamis. Tak katik bercobok dewan di Eropah wukuf. Ngapainlah waktu wukuf dewan? Tak katik. Semuanya wukuf pada hari Kamis. Dan pada waktu itu saya lagi haji. Semuanya berwukuf pada hari Kamis. Itu hak pemerintah. Artinya puasa itu hak pemerintah. Apakah pemerintah nak pakai hisab, apa nak pakai ru'yat, itu khilafiyah baik. Ya jelas kalau pemerintah menetapkan sami'na wa ta'na. Dalil lain, ya,
hadis Quraib. Hadis Quraib, ketika itu Quraib, nah ya, pemerintah mana yang diikuti? Pemerintah yang diikuti adalah pemerintah setempat. Pemerintah yang diikuti adalah pemerintah setempat. Jam berapa sudah? Oh, 19 ya. Quraib pergi ke Syam. Nampaklah hilal. Hilal itu artinya awal bulan. Hilal Ramadan pada malam Jumat. Di akhir Ramadan, Quraib pulang ke Madinah. Ditanya oleh Ibnu Abbas, bilakah kalian melihat hilal? Malam Jumat. Apa kau nyengok dewek? Iya, aku nyengok dewek. Dan uang-uang nyengok kalau. Artinya orang Syam berpuasa hari Jumat. Maka kata Ibnu Abbas, tapi kami nyengoknya malam Sabtu. Kami nyengoknya malam Sabtu. Dan kami tetap berpuasa sampai 30 hari atau kami melihat hilal sebelumnya. Ngapa tak melok sampai Muawiyah? Tidak, kata Ibnu Abbas. Begitulah Rasulullah perintahkan kepada kami. Ya. Nah, Syam dan Madinah itu dekatan jaraknya, tidak jauh. Tapi karena mereka melihat hilal pada malam Sabtu, maka orang Madinah setempat sepakat pada hari Sabtu berpuasa. Pemerintah setempat. Orang Syam berpuasa pada hari Jumat. Pemerintah setempat. Nah, yang aneh ini gitu ini. Tengok pemerintah Arab Saudi lah puasa, mana kita tidak puasa. Beragama ini pakai dalil, bukan pakai perasaan. Kalau pakai dalil, walaupun salah tetap berpahala. Tapi kalau pakai perasaan, walaupun benar berdosa masih. Ya, kita pakai dalil. Ini dalilnya, bahwasanya ikuti pemerintah setempat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai. Yang tadi, yang si Quraib tadi. Jadi tidak mengikuti yang lain. Nah, jadi akan terasa syiar agama kalau berpuasa bersama-sama, berlebaran bersama-sama. Ini tidak. Nak sanjung, kami lagi puasa. Nah sudah, besoknya nak sanjung, kami sudah lebaran kemarin. Orang ngerti kan? Kan itu yang tadi kan? Di tempat saya itu ada dualisme seperti itu. Kita nak datang ke dia sudah lebaran kemarin. Nah, ganti syiar. Padahal Nabi mengatakan manusia. Nomor 2, sahabat-sahabat Nabi kalau nak berpuasa melapor dulu pada Rasul. Ya Rasulullah, aku melihat hilal. Setelah itu Nabi perintahkan, hei Bilal, jok tahu manusia besok puasa. Artinya komando dari pemerintah besok puasa. Ya. Tapi kalau masalah sholat, nah sahabat tidak pernah melapor pada Rasul. Bahkan Nabi pun pernah ditinggalkan. Pernah tak kebaca hadis Nabi ditinggalkan? Wong komat, Nabi belum datang. Maju Abu Bakar. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, ada isyarat dari jamaah akan ribut. Nah bingung Abu Bakar, masa baru Allahu Akbar lah salah? Maka Abu Bakar menoleh. Ketika menoleh, beliau melihat Rasulullah masuk masjid. Maka Abu Bakar mundur. Nunggu Rasul untuk sholat. Tapi kalau untuk puasa, lebaran, ya Rasulullah, ani ra'aituhu, aku nyengok hilal. Atasyhadu an la ilaha illallah? Naam. Atasyhadu anna Rasulullah? Naam. Hei Bilal, jok tahu manusia besok puasa. Ngelapor dulu pada Rasul untuk masalah puasa dan lebaran. Nah inilah, dengan mengetahui sifat-sifat ibadah ini, mudah-mudahan kita tidak mudah nyala-nyalakan orang. Minimal kalau tidak setuju diem baik. Sebab ulama mengatakan man qalla ilmuhu kasura ingkaruhu. Barang siapa sedikit ilmunya, pasti banyak nyala kuwo. Ya, air beriak, tanda dalam. Ya, umpamanya kamu berada di Masjid Agung, nak ke Bukit, kan ada 2 jalan ya, sikok jalan Merdeka, sikok jalan Sudirman ya, lewat Demang, lebar daun kan, atau lewat cerita juga, lewat apa Simpang itu bisa juga kan. Nah kalau anda tahu cuma sikok jalan, umpamanya anda tahu ke Bukit itu lewat jalan Merdeka. Woi Ustaz, aku nak ke Bukit, ini nah jalannya ke Merdeka. Tidak, aku nak lewat Sudirman. Oh jangan, sesat kau, itu bid'ah, masuk neraka kau.
Ngapa dia kata masuk neraka? Karena dia tidak tahu kalau ada jalan lain. Yang dia tahu cuman sikok ni lah jalan merdeka baik. Nah itulah perumpamaan orang yang tidak tahu. Ya, makanya ulama mengatakan man qalla ilmuhu kasuro ingkaruhu. Barang siapa sedikit ilmunya pasti banyak nyalaku. Nah jadi kalau bapak ketemu orang yang galak nyala-nyala di masjid, tidak usah dilayani. Itu uang buyan lagi tunjuk kebuyanannya. Nah, dia baik. Makanya pepatah Arab mengatakan tarkul jawab alal jahili jawabun. Tidak menjawab omongan orang bodoh itulah jawabannya. Ya, tarkul jawab. Ulama-ulama kita ini sudah menunjukkan apa pepatah-pepatah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tidak menjawab ucapan orang tidak berilmu, itulah jawabannya. Jadi diam kebaik. Diam kebaik. Nah inilah sekilas info tentang sifat-sifat ibadah. Ada pertanyaan? Silakan. Kami persilakan pada jemaah. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Harusnya ada nih. Masa ada tertarik. Bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menentukan tentang sholat ada tentuan tepat. Itu bagaimana kalau sholat kan macam tahiyatul masjid itu ada waktu dilarang, itu boleh tak kita sholat tahiyatul masjid? Waktu dilarang? Iya. Jadi larangan-larangan dalam Islam itu rata-rata punya pengecualian. Tidak boleh makan babi. Ada tak kecuali? Ada, kecuali terpaksa. Kalau tidak makan mati, makanlah babi. Ya. Nah, sholat waktu larangan ada pengecualian. 1. Tahiyatul masjid. 2. Sholat sunat tawaf. 3. Sholat gerhana. 4. Sholat jenazah. Boleh. Walaupun setelah sholat asar. Biar di atas kan Ya, ya. Istiwa. Iya, boleh. Jadi boleh. Boleh. Tahiyatul masjid, ya. Sunat tawaf. Sunat tawaf itu kan kalau kita tawaf diajarkan sunat 2 rakaat. Sholat gerhana, ya. Pernah 2005 ya gerhana kita sholat gerhana berjamaah sini ya. Gerhana terjadi pada jam 5 sore. Ya. Gerhana jenazah, boleh. Itu macam kan di buku Pak Ustaz ada kan. Yang ditentukan itu kan macam tahlil itu kan ditentukan waktunya itu kan biar ibadah mutlak kan bebas waktu. Kalau ditentukan waktu bagaimana? Nah, kan di buku ini juga ada. Iya. Iya. Nah. Menentukan, mengkhususkan ibadah mutlak boleh. Jadi saya tentukan saya akan bertahlilan sebelum tidur. Rutin satu keluarga. Misalnya sebelum tidur saya kumpulkan anak-anak dan istri-istri saya. Ya. Mari kita tahlilan dulu sebelum tidur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Nah, sudah tidur, boleh. Mana dalilnya? Pakai dalil lah. Dalilnya 1. Salah seorang sahabat Nabi mengkhususkan surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat. Jadi ada imam setiap rakaat baca dua surat. Surat yang pertama Al-Ikhlas, surat kedua yang lain. Rakaat kedua surat Al-Ikhlas, surat yang lain. Kakek sholat selanjutnya surat Ikhlas, surat yang lain. Dia mengkhususkan ikhlas dalam setiap rakaatnya. Sehingga sahabat jamaah bertanya, "Woi, ngapa nak baca dua ni? Cuba sikok baik. Baca ikhlas baik atau baca ini baik?" Tak galak katanya. Kalau kamu tidak setuju aku jadi imam, cari orang lain. Akhirnya jamaah menghadap Rasul. Nabi juga terkejut kan, tidak pernah dengar. Karena beliau tidak pernah dicontohkan. Dipanggil makmum, si imam. Ya, Nabi tidak ngomong, "Oh ini tidak. Kenapa kau tidak nurut omongan mereka?" Kata Nabi. "Ya Rasulullah, aku cinta dengan Al-Ikhlas itu." Apa kata Nabi? "Cintamu dengan ikhlas menyebabkan kamu masuk surga." Kalau seandainya bangsa Indonesia ditanya oleh Allah, ngapa kamu tuh yasinan terus? Wong mati yasinan, wong lahir yasinan, nak pergi haji yasinan, pindah rumah yasinan. Kalau bangsa Indonesia jawab, "Ya Rasul, ya Allah, kami cinta dengan Yasin." Bisa jadi ya. Cintamu dengan Yasin menyebabkan masuk surga. Kenapa? Karena Yasin itu juga kalam Allah. Surat Al-Ikhlas juga kalam Allah. Bilal mengkhususkan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nah artinya ya boleh mengkhususkan ibadah mutlak. Jadi zikir juga boleh. Boleh. Umpamanya ini hari ini sekian, hari ini sekian. Boleh. Boleh itu. Boleh.
Tapi kan tidak ada contoh dengan Nabi. Ya. Itu. Nah, makanya saya kata tadi, untuk ibadah mutlak tidak perlu cari contoh. Macam kan ada di buku-buku, hari ini baca surat ini, Ya. hari ini baca surat ini, ya kan? Dia, hari ini baca sekian, ini baca sekian kan? Itu dibolehkan itu. Boleh. Bapak sudah pergi haji belum? Sudah. Ingat ada tak panduan? Ya, ya. Ingat, tawaf pertama baca ini, Ya. tawaf kedua baca ini. Ada tuntunan Nabi. Nah, boleh tak? Ya, ada kan? Oh, pergi haji itu kan buku kecil sini ya, yang pakai kalung tuh. Nah, tawaf putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini, putaran ketiga baca ini. Nah, itu kan mengkhususkan. Padahal tawaf itu bacanya bebas, tidak mesti yang itu. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, selawat Nabi, baca Quran, bebas. Tapi kita dipandu. Putaran pertama, putaran kedua, boleh tak? Boleh. Ibadah mutlak boleh dikhususkan. Tidak ada larangan, tidak ada kaidah yang mengatakan mengkhususkan ibadah mutlak hukumnya haram. Tidak ada kaidah. Gas. Mungkin kita buka lagi, ada satu pertanyaan lagi. Apa Kang? Syukran jazilan, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dari penjelasan yang Ustadz sampaikan tadi, kalau tidak salah kami bisa menangkap bahwasanya ibadah itu boleh, kecuali tidak melanggar aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh syara. Nah, pertanyaan kami Ustadz, bagaimana korelasi antara pendapat Ustadz yang Ustadz sampaikan tadi dengan salah satu kaidah usul fikih yang mengatakan al-aslu fil ibadah litahrim illa madalla ala dalilihi. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran jazilan. Nah, inilah memahami hadis ini ya. Hukum asal ibadah itu haram, kecuali kalau ada dalilnya. Sudah dibahas dalam buku saya ini, ya. Untuk pahamnya akan miliki. Di sini ada. Apanya yang tidak ada contoh dari Nabi? Apa waktunya? Apa tempatnya? Apa sebabnya? Apa namanya? Tidak semua yang empat ini. Bukan karena tempat, bukan karena waktu, bukan karena nama, bukan karena sebab. Sebab kalau dikatakan karena nama, sholat tahiyatul masjid tidak ada zaman Nabi. Ya, sholat tahiyatul masjid ada di zaman Nabi. Tak katik namanya ya, tak katik itu. Nabi mengatakan jika masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ulama menyebut nama ini tahiyatul masjid. Sholat sunat qabliyah zaman Nabi tak katik juga. Sholat sunat rawatib zaman Nabi tak katik juga namanya. Sholat istikharah zaman Nabi tak katik juga namanya. Jadi bid'ah, hukum asal ibadah itu haram, bukan hukum asal nama, pun bukan hukum asal tempat, pun bukan hukum asal waktu. Contoh tahlilan, ada tak zaman Nabi tahlilan? Ada. Masa nak kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah? Ada zaman Nabi. Ya, isi tahlilan itu satu baca yasin. Ada tak yasin dalam zaman Nabi? Ada. La ilaha illallah ada zaman Nabi. Ada. Subhanallah wa bihamdihi subhanallazim ada zaman Nabi. Ada. Selawat Nabi ada zaman Nabi. Nah, di mana letak bid'ahnya? Ada kan contoh dari Nabi? Apalagi yang kamu anggap bid'ah? Peringatan Maulid Nabi. Ya, bid'ah. Ada tak zaman Nabi tausiah? Itu kan sederhana mubah, peringatan Maulid Nabi. Intinya adalah ceramah. Ceramah kalau Maulid Nabi, ceramah tentang mencontoh Nabi, ceramah nuzul Quran, ceramah tentang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, ceramah Isra Mi'raj rata-rata tentang sholat. Sekedar nama saja itu. Isinya taklim. Lihat isinya. Nah, jadi hukum asal ibadah haram adalah hukum asal bentuk ibadah. Anda tidak boleh membuat bentuk ibadah baru dalam Islam, kecuali ibadah ghairu mahdoh. Anda tidak boleh mengarang bentuk baru dalam ibadah. Semua yang dikatakan al-aslu fil ibadah, al-aslu fil ibadah tahrim, itu semuanya ada dalilnya. Tahlilan ada, salawat ada. Ya, dalil sebagian lain sebagainya. Ada semua. Jadi kalau ibadah kayak tadi,
berlebaran, silaturahim, ada dalilnya silaturahim. Mau di kampung untuk silaturahim, ada dalilnya. Nabi menyuruh kita bersilaturahim. Jadi tolong dicamkan dulu. Baca Quran di kuburan, beda baca Quran. Quran itu lah di zaman Nabi, cuma tempatnya baik di kuburan. Yang nggak boleh itu masuk dalam kubur. Baca Quran, mati itu berarti. Paham? Nah, untuk lebih pahamnya, baca sesi babnya pembahasan tentang apa itu bid'ah. Ya. Ada lagi lain? Boleh. Rame-rame boleh. Nah, terlambat lu. Nah, ini. Tadi aku bahas tadi. Nah, ini yang saya katakan dipakai oleh orang pada umum kan? Selalu orang mengatakan jika dibaca Al-Quran, diam dan dengarkan agar kamu mendapat rahmat. Saya katakan ayat ini berhubungan dengan sholat berjamaah. Jika imam baca Quran keras, Anda sebagai makmum diam. Bukan dengan sehari-hari. Ya, kalau sehari-hari tidak katik tontonan harus mendengarkan Al-Quran. Kalau harus, kita udah baca berjalan. Begitu mampir di Masjid Agung, kedengaran baca Quran, kita stop dulu. Ngapa? Jika Quran dibaca, diam dan dengarkan. Ya, diam dulu gitu. Jelas tuh? Jelas? Boleh, sama-sama. Ya, beramai-ramai boleh. Yang penting perhatikan makhrajnya, tajwidnya, hak-hak hurufnya. Nah, itu ya. Itu. Apa? Dan komat mau meninggal. Oh, ajan komat. Boleh tak? Boleh. Tanyakan dalil, Pak. Dengan saya ditanyakan dalil, jangan ketahui dulu sebelum tanya dalil. Kalau kata saya, Ustaz, boleh tak ngajari mau mati? Boleh. Mau mati? Boleh. Dalilnya. Nah, yang tidak boleh itu kata Pak ini, wong mati ngajari wong hidup. Itu tidak boleh. Hah? Nah, saya jawab ya. Saya jawab. Dalilnya ada dua, ada mantuk, ada mafhum. Jadi memahami dalil ada dua cara. Satu mantuk tersurat, dua mafhum tersirat. Azan di dalam syariat Islam, dalam dalil-dalil yang saya baca, tidak hanya untuk sholat. Camkan, azan tidak hanya untuk sholat. Satu dalilnya, Rasulullah SAW membangunkan sahabat untuk makan sahur dengan azan. Makanlah dan minumlah kata Rasul kalau kamu mendengar azannya Bilal, dan berhentilah makan dan minum mendengar azannya Ibnu Umi Maktum. Jadi ada dua orang azan. Kalau Bilal azan berarti makan sahur. Kalau Ibnu Umi Maktum azan berarti berhenti. Kaget dulu, ini saya katakan tadi Imam. Lagi dijelaskan. Belum selesai kan? Saya ulang lagi ya, biar jelas. Memahami dalil ada dua. Memahami dalil ada dua cara. Satu mantuk dengan cara tersurat, dua mafhum dengan cara tersirat. Nah, dengarkan dulu. Nomor dua, di zaman Utsman bin Affan, azan dipakai untuk memberhentikan orang bekerja. Ketika sholat Jumat, azan pertama berhenti pegawai karena nak sholat Jumat. Nah, azan kedua baru untuk sholat. Ada tak zaman Nabi azan kedua? Ada kata? Itu ya. Yang ketiga, azan dipakai untuk bayi lahir, qomat. Qomat, azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Tiga dalil ni. Nah, sekarang praktek sehari-hari. Azan dipakai untuk meruqyah. Wong kesurupan, ruqyah azan ke? Kalau tak terjerit jin itu. Apa bid'ah? Apa ada zaman Nabi? Tidak. Azan dipakai untuk pendaki gunung. Siapa yang pernah pendaki gunung? Biar jadi saksi. Nah, kalau ada kabut, gimana? Pernah ada kabut? Nah, kabut itu saksi. Nah, aku tak bohong. Aku tak kenal dengan dia ya. Dia kata aku tu ini. Itu kalau kabut. Itu kalau diazankan ya, langsung kabut naik.
Kebakaran, guru ngaji saya, sarangin ada hidup. Kebakaran tetangganya, azan, Allahu Akbar, dewan. Kalau dia itu nangis, berhenti api, tak nyambar rumah dia. Dari beberapa dalil ini saya mengambil kesimpulan, azan bebas untuk apa baik. Itu dah dalilnya. Jadi kita kalau kita ingat uang azan ke, sudah diam ke baik apa?